Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kabilah suku Jurhum, yang mana kabilah suku Jurhum ini menjadi asal muasal daripada bangsa Arab. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Suatu ketika air Zam-Zam terus memancar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu burung-burung mencium aroma air dan berterbangan mengitari lembah sungai daripada air baru itu. Sehingga hal ini mengundang perhatian kabilah Jurhum dari Bani Qahtan yang tinggal di bagian bawah Mekah. Ketika itu perwakilan suku Jurhum lantas pergi menuju sumber air itu dan bertemu dengan Hajar bersama dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka melihat air, kemudian mereka meminta izin kepada Hajar dan Ismail untuk tinggal di dekat situ. Ketika itu Hajar pun mengizinkannya. Dan dia sangat senang melihat suku Jurhum dan mengatakan bahwa mereka dipersilahkan untuk berkemah di lembah tersebut. Tak lupa mereka juga membangunkan tenda untuk Hajar dan Ismail. Dan kabilah Jurhum ini lantas menetap di sana dan mengandalkan air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Dikatakan bahwasanya leluhur daripada suku Jurhum ini menurut mayoritas sejarawan nasabnya bersambung hingga ke Nabi Nuh alaihissalam. Dan silsilahnya adalah Jurhum bin Qahtan bin Abir bin Salik bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Ayah Jurhum yaitu Qahtan mempunyai banyak anak laki-laki hingga 10-31 orang. Di antaranya adalah Yarab, kemudian Hadramaut, kemudian Aman, dan Jurhum itu sendiri. Nah, keturunan Qahtan ini dikenal pula sebagai Arab Al-Qahtaniyah, atau lebih populer dikenal dengan istilah Al-Arab Al-Arabiyah, yaitu Arab murni. Kemudian yang kedua, yang tersisa dari kaum Ad dan Samud yang merupakan Arab pertama, yaitu Al-Arab Al-Ba'idah, yang merupakan orang-orang Arab yang sudah punah. Sementara keturunan daripada Ismail termasuk bangsa Arab yang disebut sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah, yang telah bercampur darah dengan non-Arab akibat perkawinan. Nah, setelah Qahtan meninggal dunia, Yarab Al-Qahtani kemudian berkuasa, yang mana kerajaannya berada di negeri Yaman, dan dia kemudian membagi dinastinya kepada saudara-saudaranya di semenanjung Arabia, dan masing-masing saudaranya yaitu Hadramaut dan Aman berkuasa dan menetap di daerah yang sekarang ini terkenal sesuai namanya. Sedangkan Hijaz diberikan kepada Jurhum. Di Hijaz, kabilah Jurhum ini tersebar di jalur para pedagang Arab Selatan yang menuju Laut Mediterania. Dan kabilah ini hidup berpindah-pindah atau yang biasa dikenal dengan nomaden, dari satu oase ke oase yang lainnya. Dan mereka hidup bergerombol dan mengembara untuk mencari sumber air dan makanan bagi kambing maupun unta mereka. Sedangkan unta merupakan kendaraan utama di Sahara kala itu. Dengan menunggang unta, Sahara luas menjadi sempit dan daerah ekspansi jajahannya hanya dibatasi cakrawala.
Nah, demikianlah kabilah Jurhum yang semula hidup nomaden itu kemudian menetap bersama dengan Hajar dan Ismail. Setelah itu, pembauran dan percampuran budaya tak terelakkan, di mana ketika itu Nabi Ismail tumbuh dewasa di tengah suku Jurhum. Malah, nenek moyang Ismail yang semula berbahasa Ibrani, akhirnya belajar bahasa Arab melalui suku Jurhum. Dan ketika Ismail tumbuh dewasa, kemudian ia menikah dengan putri pemimpin daripada suku Jurhum. Dan kemudian dikaruniai 12 anak yang menjadi nenek moyang daripada bangsa Arab. Sejak saat itu, lembah Mekah yang tandus dan sepi itu berubah semakin ramai. Banyak manusia lalu lantang melintas oasis di tengah Sahara itu. Para pengembara kian sering, sehingga rombongan kafilah dagang datang silih berganti, sekedar untuk bertukar unta, berjualan gandum, atau mendengar ajaran daripada Nabi Ibrahim. Nah, kafilah Jurhum telah bersatu dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan lembah Mekah selama berabad-abad. Nah, begitulah Bani Ismail ini hidup di lembah itu bersama suku Jurhum. Dan setelah beberapa generasi sesudahnya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tempat yang sama. Nah, ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya ada suatu kaum yang bernama kaum Amalik, yang mana kaum ini termasuk dalam salah satu suku yang mendiami Jazirah Arab paling awal. Ahli sejarah menyebutkan bahwasanya mereka merupakan Jurhum pertama. Jurhum pertama yang dimaksud yakni suku bangsa Arab yang sudah musnah. Termasuk di dalamnya adalah kaum Ad dan Samud. Sedangkan Jurhum yang kedua dinisbatkan kepada Jurhum Al-Qahthaniyah yang merupakan kerabat daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam buku sejarah Arab sebelum Islam, karya daripada Dr. Jawad Ali, beliau menjelaskan bahwasanya Amalik dinisbatkan kepada Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh, di mana Amalik ini merupakan leluhur daripada suku Amalikoh, dan dia adalah saudara kandung daripada Tasam. Dan mereka juga merupakan komunitas besar yang terpencar-pencar di berbagai negeri. Di antara mereka ada yang menjadi penduduk Oman, kemudian Hijaz, kemudian Sam, dan juga Mesir. Nah, penduduk Oman dan Bahrain dikenal dengan nama Jasim, yang disebut merupakan keturunan dari Amalik. Dan penduduk Madinah termasuk bagian dari suku Amalikoh, seperti suku Bani Haf, kemudian Sa'ad bin Hazan, kemudian Bani Matar, dan Bani Al-Azraq, dan juga dengan penduduk Najd, seperti halnya suku Budail, suku Rahil, suku Ghifar, dan juga penduduk Taimah. Nah, ketika itu, anak keturunan daripada Nabi Ismail kemudian diberi tugas untuk mengelola pemakmuran daripada Ka'bah dan juga para peziarah. Sedangkan kabilah Jurhum akan menjaga keamanan Bakkah. Sampai datanglah kemudian kabilah Khuza'ah merebut Bakkah. Dan dari mereka menancapkan pengaruhnya selama 300 tahun. Hingga kemudian datanglah Qusay bin Kilab yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang mengembalikan Ka'bah kepada keturunan Ismail dan mengawali kebesaran Makkah sebagai pusat ziarah maupun niaga. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai suku Jurhum yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.